Masa depan pendidikan itu bukan cuma soal punya alat-alat yang lebih canggih di kelas. Bukan. Kita ini lagi ada di ambang pergeseran yang sangat fundamental. Sebuah perubahan yang bisa membentuk ulang fondasi pendidikan dari akarnya. Oke, kita mulai dengan pernyataan yang provokatif banget ini. Persaingannya bukan lagi soal universitas mana yang peringkatnya lebih tinggi. Bukan itu lagi. Sekarang, ini tentang kemunculan model pendidikan yang sama sekali baru. Bayangin aja, sebuah pabrik kecerdasan yang nggak butuh kampus, bisa ngomong semua bahasa, dan bisa beradaptasi secara instan ke setiap pelajar. Dan perbandingan ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita punya model lama yang kita semua kenal. Gedung-gedung kampus, kurikulum yang kaku, dan pengetahuan yang dijaga ketat seolah-olah itu barang langka. Nah, di sisi lain, ada realitas baru. Selalu aktif, sepenuhnya personal, di mana kecerdasan itu bisa diproduksi sesuai permintaan, kayak barang di pabrik. Nah, biar kita benar-benar ngerti sebesar apa guncangan ini, kita perlu bedah dulu nih, model bisnis universitas yang udah bertahan ratusan tahun. Sebenarnya apa sih yang mereka jual? Mungkin pertanyaannya kedengaran simpel ya, tapi jawabannya ini yang bakal ngebuka kenapa AI jadi ancaman yang begitu serius buat universitas tradisional. Ini jauh lebih dalam dari sekedar gedung megah dan upacara wisuda. Jadi, ini dia intinya. Selama ratusan tahun, universitas itu pinter banget ngepaket tiga hal ini jadi satu. Pengetahuan dari para ahli, jaringan dengan orang-orang hebat lainnya, dan ijazah sebagai bukti kalau kamu udah menyelesaikan semuanya. Model bisnis yang solid banget. Ya, sampai sekarang. Sekarang, kita masuk ke jantung masalahnya. AI itu datang bukan buat saingan langsung sama universitas. Nggak. AI datang buat ngebongkar paket 3 dalam 1 tadi, pilar demi pilar, dengan cara yang jauh lebih efisien. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Pilar pertama yang goyang, tentu aja, monopoli atas pengetahuan. Dulu kan universitas itu gerbang utama buat dapetin informasi yang mendalam. Nah sekarang, gerbang itu udah didobrak abis. Nah yang menarik banget dari perbandingan ini adalah soal efisiensinya. Kuliah tradisional itu kan sebenarnya siaran satu arah. Satu ahli ngomong, ratusan orang dengerin, dan pasti banyak yang ketinggalan. Sementara tutor AI nawarin sesuatu yang mustahil dilakuin profesor dalam skala besar. Perhatian penuh, kecepatan yang disesuaikan, dan yang paling penting, kesabaran tanpa batas. Ini menghilangkan rasa takut buat kelihatan bodoh pas bertanya. Dan ini dia kuncinya. Sering banget. Yang halangin kita belajar itu bukan soal pinter atau enggaknya, tapi emosi, rasa takut dihakimi, cemas ketinggalan. AI menyingkirkan semua penghalang emosional itu. Dan ini membuka pintu kepercayaan diri bagi jutaan pelajar yang mungkin tadinya ngerasa nggak cukup pinter. Oke, kita lanjut ke pilar kedua. Mungkin ini yang dianggap benteng pertahanan terakhir universitas, ijazah. Argumen klasiknya kan, ya AI bisa ngajar, tapi kan perusahaan tetap butuh ijazah buat rekrut orang. Pertanyaannya, apa itu masih relevan? Ijazah itu kan sebenarnya cuma proksi, sebuah sinyal yang kira-kira nunjukin kemampuan. Tapi di dunia sekarang, di mana kita bisa buktiin kemampuan secara langsung, lewat portofolio proyek, kontribusi kode, atau simulasi nyata, ijazah jadi sinyal yang kurang efisien. Pada akhirnya, perusahaan itu nggak merekrut ijazah, mereka merekrut keahlian yang terbukti. Dan ini fakta yang keras tapi harus kita terima. Dunia itu berubahnya cepat banget. Saking cepatnya, banyak hal yang kamu pelajari di tahun pertama kuliah bisa jadi udah usang pas kamu lulus. Struktur pendidikan tradisional itu pada dasarnya terlalu lambat buat ngejar kecepatan dunia modern. Tapi ini bukan berarti pendidikan selesai ya. Justru, ini maksa kita buat mikirin ulang sistem operasinya. Jadi kalau model lama lagi dibongkar, apa dong gantinya? Kita lagi pindah ke model di mana pendidikan itu bukan lagi sebuah fase yang kita selesaikan, tapi sebuah sistem operasi yang jalan terus-menerus. Di era AI ini, aset paling berharga itu bukan lagi apa yang udah kita tahu, tapi seberapa cepat kita bisa belajar hal baru. Kenapa? Gini deh, kalau AI bisa kasih jawaban instan, yang jadi pembeda itu kemampuan kita buat ngajuin pertanyaan yang lebih bagus, beradaptasi dengan info baru, dan ganti arah dengan cepat. Itulah yang namanya kecepatan belajar. Jadi pergeserannya itu benar-benar fundamental. Gagasan buat lulus dari pendidikan di awal hidup itu jadi makin gak relevan. Model yang baru itu soal integrasi. Belajar itu jadi bagian yang gak bisa dipisahkan dari kerja. Setiap hari, seumur hidup. Terus, apa ini artinya riwayat universitas tamat? Nggak juga, tapi peran mereka harus berubah total. Dari yang tadinya cuma nyediain konten, jadi sesuatu yang jauh lebih penting dan esensial. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya, apa yang nggak bisa digantiin mesin.
AI bisa kasih kita 10.000 pilihan, tapi cuma manusia yang punya tujuan yang bisa ngajuin pertanyaan yang berarti. Disinilah peran baru universitas seharusnya berada. Universitas masa depan itu bukan tempat buat dengerin ceramah pasif, tapi jadi sebuah wadah tempa, semacam bengkel buat penciptaan aktif. Coba bayangin, bukan lagi ruang kelas, tapi sebuah lab proyek di mana mahasiswa ditantang buat mecahin masalah nyata. Mungkin ngerancang solusi logistik buat NGO, atau ngebangun prototipe aplikasi buat komunitas lokal, atau bahkan debat soal dilema etis AI dengan taruhan yang nyata. Disitulah mereka belajar kolaborasi di bawah tekanan dan ngebangun karakter lewat tantangan dan kegagalan. Jadi intinya, universitas harus fokus ke hal-hal yang nggak bisa didownload. Rasa kebersamaan, kemampuan kerja tim yang sesungguhnya, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan kekuatan karakter. Inilah aset-aset yang bakal makin mahal harganya di dunia yang dibanjiri AI. Nah, grafik ini nunjukin pergeseran nilainya dengan jelas banget. Lihat deh, gimana transfer informasi yang dulu jadi inti pendidikan, nilainya anjlok dan jadi komoditas biasa. Sementara itu, hal-hal yang susah diotomatisasi kayak membangun karakter dan melatih kolaborasi, nilainya justru meroket. Universitas yang paham soal ini bakal bertahan, yang enggak, ya bakal ketinggalan. Oke, tadi kan kita ngomongin sistemnya ya. Sekarang kita tarik ke level yang lebih personal. Gimana semua ini ngaruh ke kamu, di sini, sekarang juga. Kutipan ini benar-benar jadi pengingat penting. Nyari aman dalam milih jurusan itu strategi dari masa lalu. Di dunia yang terus berubah ini, rasa aman yang sejati itu bukan datang dari ngikutin peta lama, tapi dari kemampuan kita buat terus beradaptasi dan belajar. Jadi, gimana strateginya sekarang? Pertama, jangan tanya jurusan apa yang paling aman, tapi tanyakan, masalah apa yang benar-benar kamu peduliin. Pilih bidang itu, lalu cari tantangan paling sulit di dalamnya, dan gunakan AI sebagai partner buat mempercepat proses belajar dan berkarya kamu. Kombinasi antara rasa penasaran yang mendalam di satu bidang dan kecepatan belajar pakai AI, itulah keunggulan sejati kita. Oke, kita tutup dengan pertanyaan ini. Pikirkan baik-baik, ini bukan lagi soal apa yang bisa kamu pelajari, tapi soal kamu mau jadi siapa. Di dunia di mana pengetahuan itu melimpah ruah, yang paling penting itu arah, keberanian, dan tujuan kamu. Apapun jawabanmu atas pertanyaan ini, itulah kurikulum sejatimu, sebuah perjalanan yang sekarang jauh lebih terbuka dan penuh kemungkinan daripada sebelumnya.